Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Umar bin Khattab memulai pembangunan pagar tembok Ka'bah. Pada awalnya tidak ada dinding tembok atau pagar yang mengelilingi Ka'bah. Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan menyebut bahwa yang pertama kali membangun dinding dan mengelilingi Ka'bah adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, pagar tembok seperti yang sekarang belum ada. Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijakan tersebut disebabkan banyaknya rumah-rumah warga sekitar yang terus mendekati Ka'bah. Sesungguhnya Ka'bah ini adalah Baitullah dan setiap rumah harus memiliki halaman, dan bangunan kalian semua telah memasuki halaman Ka'bah. Bukannya halaman Ka'bah yang memasuki rumah kalian, ujar Umar bin Khattab suatu ketika. Selanjutnya Khalifah Umar membeli rumah-rumah yang berdekatan dengan Ka'bah dan menghancurkannya untuk memperluas halaman Ka'bah. Bagi sebagian warga yang menolak rumah dan tanahnya dibeli Umar tetap dihancurkan dengan tetap menyediakan ganti rugi yang pantas. Lalu beliau membangun dinding tanpa pondasi dan meletakkan lampu di atasnya. Selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan serupa dilanjutkan. Beliau membeli rumah-rumah yang lain dengan harga yang lebih mahal. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau yang pertama kali memberinya atap pada saat ada perluasan masjid. Sedangkan pada masa Khalifah Ibnu Zubair, beliau mendetailkan memperindah bangunannya dan tidak memperluasnya. Ia memberinya tiang yang berhias batu marmer dan memperindah pintunya. Pada masa Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan lalu menambahkan tinggi dinding masjid dan membawakan pagar dari Mesir lewat laut ke Jeddah, dan dari Jeddah segera dibawa ke Mekah untuk menyuruh Hajjaj bin Yusuf untuk memolesnya. Selanjutnya pada masa Al-Walid bin Abdul Malik memimpin, ia menambahkan perhiasan Ka'bah dan mengubah pancuran dan atapnya. Pada saat Bani Abbasiyah, Mansur dan anaknya Mahdi naik menjadi khalifah, keduanya juga menambah keindahan masjid. Dan di dalam masjid terdapat beberapa situs diniyah, yaitu makam atau tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah batu tempat yang dipakai pijakan oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Sejarah pemugaran. Ka'bah yang ada sekarang memang telah mengalami beberapa kali pemugaran. Sejarah telah mencatatkan beberapa pemugaran yang paling terkenal, di antaranya pembangunan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibantu putranya Ismail alaihissalam, dan pemugaran kaum Quraisy. Dalam buku Bekal Haji karya Dr. Firanda Andirca LCMA, disebutkan para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah tatkala pertama kali dibangun oleh Ibrahim hanya berupa susunan batu tanpa ada semacam semen yang melengketkan batu-batu tersebut. Al-Hijr masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Ka'bah tersebut tidak memiliki atap. Pintu Ka'bah ada dua, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Pada awalnya Ka'bah memiliki dua sudut saja, yaitu rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad yang bentuknya kira-kira seperti huruf kapital D. Karena kondisi Ka'bah yang demikian dan tanpa adanya dinding semacam pagar yang mengitari dan melindunginya, apabila terjadi hujan, Ka'bah mudah sekali terhantam oleh banjir yang mengalir dan gunung-gunung sekitar Mekah. Begitulah, tatkala Nabi Muhammad berusia 35 tahun, terjadilah banjir hebat yang menghantam dinding-dinding Ka'bah sehingga merusak pondasinya. Orang-orang Quraisy pun merenovasi Ka'bah dengan membongkar total Ka'bah. Mereka menggantikan Ka'bah dengan batu yang baru, kecuali batu Hajar Aswad. Sumber dana pembangunan Ka'bah ini dari penghasilan yang baik atau halal. Kala itu kaum Quraisy kekurangan biaya. Akibatnya mereka tidak mampu membangun Ka'bah secara sempurna. Nabi Muhammad SAW berkata, "Kalau bukan karena kaummu, wahai Aisyah, baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah. Lalu aku akan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya kaum Quraisy kurang sempurna membangun Ka'bahnya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sebab mengapa orang yang sedang melakukan tawaf tidak boleh memasuki Hijr Ismail, padahal Al-Hijr termasuk bagian dari Ka'bah. Dan barang siapa yang tawaf memasuki Hijr Ismail, berarti tawafnya tidak sah karena belum mengelilingi Ka'bah secara sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Al-Jadr Al-Hijr, apakah ia termasuk Ka'bah?" Nabi berkata, "Iya." Aku berkata, "Lantas kenapa mereka tidak memasukkannya menjadi bagian Ka'bah?" Beliau berkata, "Sesungguhnya biaya yang disiapkan kaum Quraisy untuk membangun Ka'bah tidak cukup." Aku bertanya, "Kenapa pintunya dinaikkan tinggi?" Beliau berkata, "Itu sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka bebas memasukkan ke Ka'bah siapa yang mereka sukai dan mereka bisa melarang siapa yang mereka kehendaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat pemugaran Ka'bah, orang-orang Quraisy membuat Ka'bah bertambah tinggi. Sebelumnya tinggi Ka'bah hanya 9 hasta, kira-kira 4 atau 4,5 meter. Ditambah 9 hasta lagi menjadi 18 hasta, 8 sampai 9 meter. Sementara itu, pintu Ka'bah diangkat menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi menempel di tanah. Tujuan mereka melakukan hal ini adalah: pertama, memperkuat fondasi Ka'bah dan tidak terkena banjir saat hujan. Kedua, agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Mereka yang ingin masuk Ka'bah harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.